Halo semuanya, di video kali ini kita akan bahas mengenai peluang bersyarat. Nah, konsep ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Sekali lagi, bagi teman-teman yang belum melihat video sebelumnya atau masih belum paham mengenai konsep peluang, silahkan cek di kolom playlist. Oke? Sebelum masuk ke definisi, saya ingin memberikan ilustrasi mengenai peluang bersyarat. Sebagai contoh, misalkan teman-teman mengambil sebuah bola, ada 10 bola di dalam kotak, kemudian teman-teman mengambil satu bola. Ini katakanlah kejadian yang pertama. Kemudian, pada pengambilan yang kedua, diambil satu bola lagi. Tentu pada pengambilan yang kedua ini, peluangnya itu akan sangat bergantung pada pengambilan yang pertama. Jadi pengambilan yang pertama tadi warnanya apa nih? Gitu. Yang diambil yang pertama tadi jumlahnya berapa nih? Nah, itu yang dinamakan dengan peluang bersyarat. Dalam kasus ini, kejadian yang kedua ini sangat bergantung dari kejadian yang pertama. Kurang lebih seperti itu ilustrasinya. Lalu bagaimana definisi resminya? Misalkan B adalah sebarang kejadian dalam suatu ruang sampel S dengan peluang B-nya adalah lebih dari 0, maka peluang bersyarat dari kejadian A dengan syaratnya B didefinisikan sebagai PA dengan syarat B ini akan sama dengan PA irisan B per PB. Contoh misalkan, sepasang dadu dilambungkan satu kali dan diperhatikan jumlah mata dadu yang muncul. Jadi kalau teman-teman ada sepasang dadu, pada video sebelumnya sudah dijelaskan nih, kalau sepasang dadu berarti ruang sampelnya ada 36 dengan kombinasi-kombinasi 11, 12, 13, dan seterusnya. Kemudian ada E, itu adalah kejadian jumlah mata dadu yang muncul sama dengan 6. Jadi apabila dua mata dadu itu dijumlahkan, itu adalah kejadian E yang jumlahnya adalah sama dengan 6. Kemudian ada kejadian A, di mana kejadian muncul mata dadu 2 pada paling sedikit satu dadu. Oke, jadi S-nya untuk ruang sampelnya, yaitu mulai dari 11, kemudian ada 12, dan seterusnya, sampai 66. Di sini untuk NS, kita tahu ada 36. Kemudian, kita lihat untuk E itu adalah kejadian jumlah mata dadu sama dengan 6. Berarti kemungkinannya ada 15, kemudian 24, 33, 42, kemudian ada 51. Nah, ini jumlah untuk NE-nya ada 5. Oke, dari sini, nah kita tahu nih, untuk peluang E-nya berarti bisa dicari, yaitu 5 per 36. Oke, nah selanjutnya untuk A, kejadian muncul mata dadu 2 pada paling sedikit satu dadu. Saya lanjutkan di halaman berikutnya. Jadi untuk kejadian A ini paling sedikit ada 2 nih. Berarti ada 21, kemudian ada 22, kemudian ada 23, sampai ini ada 26. Nah, selain itu, bisa juga ada 12, kemudian 32. Jadi kebalikannya ya. Kalau 22 kan nggak mungkin karena sama. Kemudian ada 42, dan seterusnya sampai ada 62. Ini. Nah, ini kalau misalkan dijumlahkan, ini NA-nya ini ada 11. Jadi ini 1, 2, 3, kemudian 4. Ini tadi ada 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ada 5, 2, 10, 11. Jadi total ada 11. Peluang kejadian A berarti 11 per 36. Nah, peluang bersyarat dari A dengan syarat E. Itu berarti kita nyari peluang dari A irisan E, kemudian dibagi dengan PE. Sini, nah ini sama dengan A irisan E. Berarti kita mencari irisan dari
kejadian A dan kejadian E. Nah, irisannya, karena kejadian E adalah yang jumlahnya 6, berarti di sini yang jumlahnya 6 ada ini ya, 42. Kemudian ada 24 di sini ya, 24. Sudah, itu aja, berarti ada 2 irisannya. Berarti ini peluangnya 2/36 per kejadian E tadi. Untuk peluangnya ada 5/36. Sehingga peluang A dengan syarat E adalah 2/5. Mencari peluang A dengan syarat E sebenarnya sama saja dengan mencari banyaknya. Karena untuk penyebutnya ini kan pasti sama. Ini kan pasti sama. Berarti tinggal berapa sih banyaknya anggota himpunan di A irisan E? Ternyata ada 2. Berapa sih banyaknya kejadian di E? Ada 5. Berarti peluangnya untuk kejadian A dengan syarat B adalah 2/5. Oke, jadi ini bisa disimpulkan bahwa peluang terjadinya muncul mata dadu paling sedikit 1 dadu. Jadi peluang muncul mata dadu misalkan lebih dari sama dengan 2 jika diketahui jumlah yang muncul pada kedua dadu sama dengan 6 adalah 2/5. Ini ya. Ini kesimpulan dari ini. Jadi peluang muncul mata dadu lebih dari 2 atau setidaknya minimal 2 sama saja. Jika diketahui jumlah yang muncul pada kedua dadu adalah 6, itu peluangnya adalah 2/5. Ini dinamakan dengan peluang bersyarat. Oke, kita coba untuk ke contoh yang lain. Andaikan S adalah ruang sampel dari sekelompok orang dewasa yang telah menyelesaikan studinya seperti pada tabel. Ini tabelnya. Jadi di sini ada laki-laki dan perempuan. Kemudian ada 460 yang bekerja dan yang tidak bekerja ada 40. Untuk perempuan yang bekerja ada 140, yang tidak bekerja 260. Ini jumlahnya. Jadi total dari populasinya di sini adalah 900. Seseorang dipilih secara acak untuk mewakili kelompok tersebut. Jadi dari 900 ini diambil acak. Jika orang yang terpilih sudah bekerja, berapa peluang yang terpilih adalah laki-laki? Nah, misalkan ada 1 orang nih terpilih. Ternyata kita sudah tahu bahwa 1 orang ini sudah bekerja. Nah, kira-kira berapa sih peluang bahwa yang terpilih ini adalah laki-laki? Kan yang sudah bekerja kan ada laki-laki dan perempuan. Ternyata yang terpilih ada yang sudah bekerja. Kira-kira peluang bahwa yang terpilih ini laki-laki berapa ya? Nah, ini termasuk salah satu contoh dari kejadian bersyarat. Jadi kita definisikan dulu, kita misalkan, karena di sini simbol-simbolnya masih belum jelas, jadi kita buat simbol. Jadi misalkan untuk B ini adalah kejadian seseorang sudah bekerja. Jadi ini kejadian sudah bekerja. Kemudian L ini adalah kejadian laki-laki. Jadi terpilih laki-laki. Jadi yang ditanyakan itu adalah berapa sih peluang L dengan syarat dia sudah bekerja, atau peluang L dengan syarat dia sudah bekerja. Ini yang ditanyakan. Oke, kita coba jawab. Baik, sesuai dengan definisi yang tadi, ketika kita mencari peluang L dengan syarat B, ini sebenarnya kita sama saja dengan mencari peluang dari L
irisan B, kemudian dibagi dengan peluang dari B. Atau bisa juga teman-teman nyari berapa sih banyaknya irisan antara laki-laki dan dia sudah bekerja dengan peluang yang sudah bekerja. Jadi kita coba cara yang mencari banyaknya ini ya. Jadi perlu banyaknya anggota himpunan, di mana himpunan tersebut adalah laki-laki dan sudah bekerja. Berarti pada angka-angka ini, dia laki-laki tapi harus bekerja. Nah, berarti jumlahnya adalah 460. Ya kan? Dia laki-laki dan bekerja. Jadi di sini kita tulis yaitu 460 dibagi dengan jumlah total yang bekerja. Nah, berapa nih yang bekerja? Oh, ternyata yang bekerja jumlahnya, berarti kita melihat pada tabel ini. Nah, ini berarti jumlahnya adalah 600. Jadi dalam hal ini kita tulis di sini adalah 600. Kita sederhanakan. Jadi 460 dibagi dengan 600 yaitu 23/30. Ini adalah peluang terpilihnya laki-laki dan dia sudah bekerja. Oke, kita akan bahas teorema berikutnya. Jika A, B, dan C adalah kejadian di ruang sampel, dengan peluang A ini tidak sama dengan 0, dan peluang dari A dengan syarat B tidak sama dengan 0, maka apabila kita mencari peluang dari A irisan B irisan C, ini sama saja dengan peluang A kali peluang B dengan syarat A kali peluang C dengan syarat A irisan B. Kita mungkin langsung ke contoh untuk penerapan teorema ini. Sebuah kotak berisi 40 butir telur dan 5 butir diantaranya rusak. Jika 3 butir telur diambil berturut-turut secara acak tanpa pengembalian, berapakah peluang ketiga butir telur tersebut rusak? Nah, pada peluang ini kita tidak bisa menerapkan pada definisi, karena yang definisi itu kan hanya terjadi 2 kejadian. Sedangkan di sini itu ada 3 butir telur nih, yang diambil berturut-turut tanpa pengembalian. Jadi ada kejadian A, ada kejadian B, ada kejadian C. Oleh karena itu kita menggunakan teorema 12. Jadi ada A, ada B, ada C di kejadian di ruang sampel. Maka nanti akan berlaku untuk mencari A irisan B irisan C berlaku seperti ini. Oke, kita coba ke contoh soal yang tadi. Yang ditanyakan adalah berapakah peluang ketiga butir telur yang diambil tadi ketiga-tiganya itu rusak. Jadi pada pengambilan pertama itu rusak, pengambilan kedua rusak, pengambilan ketiga rusak nih. Nah, kira-kira berapakah peluangnya? Kita bisa menggunakan teorema tadi. Yang pertama kita misalkan dulu. Ini A itu adalah kejadian pengambilan A adalah kejadian pengambilan pertama rusak. B, kejadian pengambilan kedua rusak. C, kejadian pengambilan ketiga ini rusak. Jadi ada A, B, dan C. Tuh. Kita akan mencari peluangnya dulu nih, biar gampang ya. Untuk mencari peluang bahwa ketiga-tiganya rusak, berarti kita sebenarnya mencari untuk peluang A irisan B irisan dari C. Jadi yang ditanyakan itu adalah peluang dari A irisan B irisan C, yaitu peluang kejadian rusak yang pertama, kejadian rusak yang kedua, kejadian rusak yang ketiga. Ini yang ditanyakan. Berdasarkan teorema untuk mencari peluang dari A irisan B irisan C itu bisa dicari dengan
peluang A dikalikan dengan peluang B dengan syarat A dikalikan dengan peluang C dengan syarat A irisan B. Oke, kita coba cari satu persatu. Yang pertama, kita nyari peluang dari A. Peluang A. Artinya kejadian yang pertama rusak. Nah, pada soal tadi, yang rusak ada 5 butir, telurnya ada 40 butir. Karena pada kejadian A, semua utuh telurnya masih belum diambil sama sekali, berarti kita bisa katakan di sini untuk peluang A yaitu 5/40. Atau sama dengan 1/8. Kemudian untuk peluang B dengan syarat A. Peluang B dengan syarat A, kemudian peluang B dengan syarat A, berapakah peluang dari, ini yang benar. Kemudian peluang B dengan syarat A, berapakah peluang dari B, tapi A-nya sudah muncul. Karena A-nya sudah muncul, karena tadi ada 40 bola, kemudian A-nya sudah muncul bahwa sudah terambil warna, sudah terambil 1, karena A-nya sudah muncul dan sudah terambil 1 rusak, berarti peluang B dia rusak, dia hanya tinggal 4/39. Oke, nah kemudian untuk peluang C, A irisan B, ini adalah peluang kejadian C dengan syarat A dan B sudah muncul. Nah, karena A sudah muncul, kemudian B sudah muncul, berarti dia peluangnya hanya tinggal 3/38. Nah, dari sini kita tinggal mengalihkan bahwa peluang dari A irisan B irisan C ini sama dengan 1/8 kali 4/39 kali 3/38. Nah, kurang lebih ini kita sederhanakan. Ini jadi tinggal ini jadi 13 1/988. Jadi ini adalah peluangnya. Oke. Kita lanjutkan. Kejadian yang saling bebas. Suatu kejadian itu dikatakan independen atau saling bebas apabila kejadian B ini dikatakan independen atau saling bebas ya. Dengan A, dengan kejadian A, ini apabila peluang dari kejadian B ini sama dengan peluang dari B dengan syarat A. Nah, formula ini mengindikasikan bahwa kejadian B ini tidak bergantung dari kejadian A. Karena ada syarat atau tidak di sini, nilai peluangnya tetap PB. Dari rumus peluang bersyarat, ini dari rumus peluang bersyarat, kita tahu bahwa apabila ada P, B dengan syarat A, ini kan sama saja dengan peluang B irisan A per PA. Nah, kita tahu nih bahwa PB dengan syarat A ini sama saja dengan PB. Sehingga dari sini kita bisa katakan bahwa peluang dari B ini sama saja dengan peluang A irisan B, sama aja ya, per PA. Atau sama saja dengan P A irisan B, ini sama dengan peluang dari A dikalikan dengan peluang dari B. Jadi kalau misalkan ada dua kejadian saling bebas, maka untuk mencari peluang dari
dua kejadian tersebut sekaligus, maka kita tinggal mengkalikan kejadian A dan kejadian B. Nah, secara formal definisinya bisa dituliskan kejadian A dan B dikatakan saling bebas atau independen jika PA irisan B ini sama dengan PA kali PB. Misalkan suatu mata uang logam dengan sisi B dan M dilemparkan 3 kali. Maka ruang sampel yang terjadi adalah M, MM, MMB, MBM. Nah, ini maksudnya untuk pelemparan yang pertama muncul muka. Pelemparan yang kedua muncul muka lagi. Ini untuk pelemparan yang ketiga. Tapi bisa juga kemungkinannya adalah M dulu, yang kedua M, yang ketiga B. Atau mungkin B dulu, kemudian M, dan M. Ini adalah ruang sampelnya, NS-nya itu ada 8. Oke, kemudian akan diperhatikan kejadian berikut. Yang pertama, A, ini kita definisikan dulu bahwa kejadian lemparan yang pertama muncul sisi M. Jadi ini adalah kejadian A. Kemudian yang B, kejadian lemparan kedua muncul sisi M. Yang C adalah kejadian tepat muncul dua sisi M berturut-turut. Oke, ini adalah soalnya ya, kita masih soalnya. Nah, dalam kasus ini kita diminta untuk menentukan berapakah peluang dari A. Jadi tentukan PA, kemudian PB, kemudian PC. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencoba dulu, silakan di pause video ini. Nanti kita akan bahas lagi setelah teman-teman selesai untuk mengerjakan soalnya. Oke? Oke, baik, kita lanjutkan untuk solusinya. Berarti untuk menentukan peluang dari A, kejadian lemparan yang pertama muncul sisi M, berarti kita harus mendata dulu nih dari ruang sampelnya. Pada ruang sampel ini, yang paling depan adalah M, itu adalah ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4. Jadi untuk peluang dari A, ini bisa kita katakan, jadi untuk peluang dari A, ini saya tuliskan untuk ruang sampelnya yaitu MMM, ada MBM, kemudian ada MMB, kemudian ada MBB. Nah, ini berarti NA-nya ini ada 4, berarti PA-nya adalah 4/8 sama dengan setengah. Selanjutnya, kita akan melihat bahwa kejadian lemparan kedua muncul sisi M. Berarti kita lihat yang kedua ini, mana saja yang muncul sisi M. Jadi kemungkinannya untuk yang B, ini adalah ada 4 juga, berarti untuk NB-nya ini 4, kemudian PA-nya adalah 4/8 sama dengan setengah. Kemudian untuk yang C, yaitu kejadian tepat muncul sisi 2. Jadi yang banyaknya 2, yang M-nya ada 2. Jadi di sini ada MMB, ada BMM. Apakah MMM masuk? Dia memang 2, tapi sudah kelebihan. Padahal yang diminta yang di C adalah yang tepat 2. Berarti di sini untuk MC ini ada 2. Berarti peluang dari C adalah 2/8. Atau sama dengan 1/4. Oke, ini beberapa peluangnya. Nah, apabila teman-teman diminta untuk menentukan peluang ini, misalkan berapakah peluang dari A irisan B, kemudian peluang dari A irisan C, kemudian peluang dari B irisan C,
Nah, silakan teman-teman coba untuk mencari tahu peluang-peluang ini ya. Oke, itu saja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.